Barokah itu bisa turunnya, ya barokah bisa kemana aja, bisa turun ke orang. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa itu, Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi Injil. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikan nabi, aku bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, aku berkah dimanapun aku berada, aku ada berkah. Nah ini berkah sama orang. Makanya kadang orang, kok mau kemana? Mau jumpa kiai, mau jumpa habib, mau jumpa tuan guru, mau jumpa ustadz, ngalap barokah. Ada orang tuh yang berkahnya, berkah dia. Pertama, kita membahas berbagi dalam Islam. Berbagi. Saya punya duit. Lalu duit ini saya bagi ke Bang Alvin. Bang Alvin, ini ada duit 10 juta. Ini saya bagi ke Bang Alvin. Tapi nanti pada tanggal 1 Syawal, tolong balikkan ke saya. Itu namanya dain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Kalau kamu membuat transaksi hutang piutang, bagi juga namanya, bagi, tapi balik lagi untuk waktu tertentu, namanya dain, utang. Oke. Kemudian jenis yang kedua, Bang Alvin, ini duit saya 10 juta. Lalu kemudian saya khawatir, ini kita kan jauh ini, saya di Riau, Bang Alvin di Pontianak. Bisa nggak kirimkan STNK BPKB motor yang kira-kira nilainya 10 juta? Maksudnya Pak Ustadz, ya mana tahu nanti tanggal 1 Syawal tidak bisa duit ini balik. Ini STNK BPKB motor nih jadi milik saya. Itu bagi juga namanya. Bagaimana milik kita ini berbagi ke orang lain? Namanya rahan. Rahan itu artinya gadai. 1 Syawal ternyata Bang Alvin tidak mengembalikan uang saya. Iya, motor itu jadi milik saya. Kemudian ketika malam Idul Fitri dikembalikannya. Ini duit Ustadz 10 juta. Lalu saya kembalikan STNK BPKB. Rahan namanya, gadai. Oke, sekarang jenis yang ketiga. Bang Alvin, ini ada duit 10 juta. Bagi, saya bagi. Ini ada duit 10 juta. Lalu kemudian silakanlah Bang Alvin mau pakai apa? Kata Bang Alvin, kalau gitu saya ternak lele Pak Ustadz. Silakan. Paten juga beberapa kolam. Ya cukup nih 10 juta. Nanti setelah panen, lele 2 bulan, paten 6 bulan panen. Saya balikkan ke Ustadz 10 juta modal. Kalau nanti untung dapat 5 juta, kita bagi 2. 2,5 juta untuk Ustadz, 2,5 juta untuk saya. Itu namanya mudharabah. Mudharabah namanya. Jadi saya modal 10 balik dan saya dapat duit 12,5 juta. Bang Alvin dapat 2,5 juta. Mudharabah namanya, bagi hasil. Oke, jenis yang keempat. Bang Alvin, ini ada duit saya 10 juta. Ini 10 juta. Ini adalah kewajiban saya tahun ini. Kebetulan duit saya ada 400 juta. 100 jutanya kan 2,5 juta. 200 juta 5 juta.
300 juta, 7 juta setengah, 400 juta, 10 juta. Ah, ini 10 juta ambillah untuk Bang Alvin. Itu namanya zakat. Bang Alvin tidak perlu mengembalikan lagi. Dan tidak perlu merasa berutang dan berutang budi ke saya. Karena itu memang wajib saya keluarkan. Itu memang hak Bang Alvin. Itu jenis yang kelima. Sekarang jenis yang keenam. Pokoknya nilainya 10 juta terus, biar mudah ingatnya. Bang Alvin ini ada duit 10 juta. 10 juta, tolong Bang Alvin belikan pembebasan tanah masjid Kapal Munzalan yang baru di Kota Anu. Kalau 10 juta ini kira-kira dapat berapa? Dapat 10 meter Pak Ustadz, karena semeternya 1 juta. Oh, ambillah 10 juta ini, belikan 10 meter. Itu namanya wakaf. Berbagi juga namanya. Dain, rahan, mudharabah, zakat, wakaf. Berikutnya yang keenam. Bang Alvin, ini 10 juta. Ini 10 juta saya kasih ke Bang Alvin. Ambillah, pakailah, manfaatkanlah. Sekarang sudah jadi milik Bang Alvin. Hibah namanya. Lalu kemudian saya bilang, saya sampaikan, Bang Alvin ini 10 juta. Kuserahkan ke Bang Alvin kalau aku mati. Wasiat namanya. Nunggu saya mati. Selama saya tak mati, duit itu tak berpindah ke Bang Alvin. Kalau berpindah masih hidup, hibah namanya. Berpindah nunggu mati, wasiat namanya. Yang nerima wasiat lebih dulu mati, batal wasiatnya. Nah. Lalu kemudian saya kasih 10 juta. Bang Alvin, ini 10 juta. Pakailah untuk apa-apa macam keperluan. Infak namanya. Lalu kemudian saya, Bang Alvin tak bisa saya ngasih duit 10 juta. Tapi kalau ada yang bisa saya bantu, saya tolong. Sodakoh namanya. Menggerakkan tulang-tulang badan, sendi, menarik pipi kiri, pipi kanan sehingga terjadi yang namanya senyuman. Itu sodakoh namanya. Dain, hutang, rahan, gadai, mudharabah bagi hasil, zakat, wajib, wakaf, hibah, wasiat, infak, sodakoh. Bagaimana cara membedakannya? Duitnya 10 juta semua. Bagaimana cara kami membedakan bahwa yang Ustadz kasih ini dain, rahan, mudharabah, zakat, wakaf, hibah, wasiat, infak, sodakoh? Cara membedakannya ada pada akad. Nah, itulah maka dalam Islam itu yang terpenting itu adalah akad. Makanya kalau kita dikasih orang duit, tanya dulu, ini akadnya apa? Itu kita nanyakan, akad itu bukan rese. Yang ditanya nggak perlu tersinggung, yang nanya nggak perlu nggak enak hati. Ustadz Somad, ini ada duit, apa akadnya Pak? Kalau dia ngaji, dia nggak tersinggung. Karena silap-silap akad kita makan haram. Ustadz, ini ada duit. Apa akadnya Pak? Ini duit, ini rencana saya untuk bangun kelas Pak Ustadz. Oh, kalau gitu akadnya wakaf ya. Ya, masuknya ke rekening ini. Ini rekening wakaf. Ini ada duit Pak Ustadz. Apa ini Pak? Ya, terserah Ustadz lah mau dipakai untuk apa. Oh, kalau gitu kami masukkan ke operasional ya. Untuk tukang, untuk listrik, operasional, bisa dipakai kemana-mana. Nah, makanya rekening itu banyak. Ada rekening masjid, ada rekening kelas, ada rekening asrama, ada operasional yang lebih umum. Maka jangan salah pada akad. Kalau salah kita pada akad, bahaya. Kita bisa makan haram. Nah, inilah pentingnya akad dalam Islam. Maaf. Orang berzina dengan nikah, itu bedanya di mana? Di akad. Kasar memang bunyinya.
Masa Ustaz samakan orang nikah dengan orang berzina? Loh, bukan masalah sama tak sama. Di akadnya. Coba tengok bule-bule kumpul kebo. Tinggal satu rumah, ada anaknya, ada istrinya. Tinggal mereka di rumah. Lalu apa masalah mereka? Tidak ada akadnya. Itu bedanya. Bagaimana akad terwujud? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul, baru terwujud akad. Kenapa mesti ada akad dalam Islam? Untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi konflik. Karena tujuan agama itu datang menjaga. Menjaga jangan sampai harta binasa, menjaga jangan sampai nyawa melayang, menjaga jangan sampai kehormatan hilang, menjaga jangan sampai agama dirusak, menjaga jangan sampai nama baik menjadi tergadai. Itu tujuan kedatangan Islam itu. Jadi kalau orang faham, oh ternyata itu guna akad itu. Jadi kalau orang pergi ke bank konvensional dengan bank syariah, di akad itulah dia. Nah, berbagi yang kita bahas malam ini berbagi yang mana? Berbagi yang dalam bentuk kita bagi habis. Bisa dia sedekah, bisa dia infak, bisa dia wakaf, bisa dia zakat, nggak balik lagi. Memangnya kalau kita bagi 10 juta ke orang, Ustadz bagi 10 juta ke Bang Alvin. Lalu kemudian setelah setahun Ustadz minta balik lagi. Ya saya minta balik lagi, orang hutang. Terus Ustadz, ya saya dapat pahala. Karena melepaskan orang dari kesulitan. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Iya Pak Ustadz, tapi nggak ada bunganya. Terus kami dapat apa? Itulah beda orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir, dia yang namanya untung itu kalau dalam bentuk materi, duit. Aku pinjam 100.000. Terus aku dapat apa? Kalau nggak ada bunga untuk apa kata dia? Nah dalam Islam ada namanya pahala, ada namanya akhirat, ada namanya barokah, ada namanya kebaikan, ada namanya kelapangan hati, ada namanya doa orang soleh. Nah itulah bedanya orang bertuhan dengan yang tidak bertuhan. Ini tentang berbagi. Yang kedua, keberkahan. Karena judulnya berbagi keberkahan. Berkah, orang Arab kalau menyebut tempat air kolam itu dinamanya birkah. Jadi asal kata berkah dengan birkah itu hurufnya sama. Barokah. Birkah, barokah. Saya punya tanah. Bang Alvin juga punya tanah. Sama tanah kami. Sama-sama kami beli. Sama-sama petak, sama-sama tanah kaplingan. Cuman bedanya tanah saya ada kolamnya. Tanah Bang Alvin nggak ada kolamnya. Turun hujan. Ketika turun hujan, tanah saya nampung air. Tanah Bang Alvin habis hujan, habis. Maka tanah saya itu disebut berkah ya, tanah Ustadz Somad ya. Kenapa? Karena orang datang ambil air ke saya. Karena ada kolamnya. Oke, contoh kedua. Kami sama-sama punya tanah ini. Sama-sama beli tanah kaplingan. 25 meter kali 25. Tanggal belinya sama, jenis tanahnya sama. Tiba-tiba datang onta. Onta turun di tanah saya. Onta turun ke tanah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah ya beruku. Datang onta turun ke tanah saya. Apa kata orang? Tanah Ustadz Somad itu barokah. Kenapa? Karena dia dapat onta. Dia dapat hewan tunggangan onta. Dia dapat bulu onta. Dia dapat kulit onta. Dia dapat susu onta. Dia dapat kencing onta. Dia dapat daging onta.
onta liar, nggak tahu siapa punya. Tiba-tiba datang ke tanah saya. Ya beruntung saya. Kalau bahasa Melayunya betuah. Oh lah betuahnya budak nih. Nah, jadi barokah itu artinya, kalau bahasa Inggrisnya lucky man, lucky, memiliki keberuntungan. Barokah itu bisa turunnya, ya barokah bisa kemana aja, bisa turun ke orang. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa itu, Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi Injil. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikan nabi, aku bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, aku berkah dimanapun aku berada, aku ada berkah. Nah ini berkah sama orang. Makanya kadang orang, kok mau kemana? Mau jumpa kiai, mau jumpa habib, mau jumpa tuan guru, mau jumpa ustadz, ngalap barokah. Ada orang tuh yang berkah dia. Ada berkah itu ke tempat. Inna awwala baiti wudi'a lin. Itu tuh. Kemarin Sami baca surat Maryam ini di video Ustadz. Ada berkah itu di tempat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah yang berada di kota Bakkah mubaraka, yang ada berkahnya. Nah itulah dia Makkah. Makkah itu berkah. Masjidil Haram berkah. Ka'bah berkah. Berkah bisa pada orang, bisa pada tempat, bisa pada bulan. Itulah dia bulan Ramadan, bulan berkah. Barokah artinya ziyadatul khair, ada kelebihan kebaikan. Makanya yang selalu kita mintakan itu dalam hidup ini ya barokah. Misalnya makan itu sama-sama sepiring, tapi sepiring kita barokah. Allahumma barik lana, berkah. Nikah itu minta barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Umur, mabaruk, alfa, mabaruk sebetulnya bukan mabruk, mubarak, baraka yubariku, mubarak, isim maf'ulnya mubarakun, diberkahi. Lahir anak, barokah juga, barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Makanya kalau mendoakan orang, barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Barik lana fi ahlina, berikan berkah pada pasangan hidup kami. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Barik lana fi buyutina, berikan berkah pada rumah kami. Barik lana fi kulli ma ataitana, berikan berkah pada semua yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya apa? Ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Dah jelas ngajinya, judulnya mesti jelas dulu. Berbagi dalam keberkahan. Bagi-bagi berkah. Berkah apa yang mau kita bagi? Ya berkah ilmu, berkah amal, berkah duit, berkah rezeki. Sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga. Amal itu biasanya dinilai dari tingkat kerumitan, kesulitan, kepayahan, kejelimetan, keribetannya. Itu dinilai. Kenapa sholat tahajud dengan sholat maghrib? Maghrib wajib, tahajud tak wajib. Tapi ketika disebutkan tentang apakah doa yang paling afdal ya Rasulullah, kata Nabi, fi jawfil lail tahajud. Dan tahajud disebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjad, dari sebagian malam maka lawanlah kantukmu, tahajjud. Selalu amal itu
Yang dilihat adalah kadar kesulitan, keribetan, kepayahan, kejelimetan. Dan dia bertolak belakang. Maksud saya bertolak belakang begini. Jam 2 malam itu kan paling enak tidur. Nah, yang bertolak belakang dengan tidur itu apa? Berdiri, mandi, wudhu, bangun, tidur. Maka itulah amal yang paling afdol. Amal yang paling afdol jam 2 malam adalah bangun tidur. Karena itu yang paling berat. Nah, setelah kita paham konsep ini, bulan Ramadan itu kan lapar. Nahan makan, nahan minum, nahan duit, nahan nafsu. Apa amal yang paling besar? Yang paling besar adalah ngasih makan. Bertolak belakang dari bulannya. Bulannya nahan makan. Amal yang paling bagus ngasih makan. Nah, baru ketemu titiknya. Jadi yang dimaksud dengan berbagi dalam keberkahan itu adalah ngasih makan. Karena waktu itu orang nahan makan, kita ngasih makan. Tapi ngasih makannya jangan siang. Ngasih makannya waktu buka puasa. Man fattara shaiman, siapa yang sanggup ngasih buka puasa pada orang yang berpuasa. Karena lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi Nabi itu kalau mau ngasih contoh yang simpel-simpel aja dulu. Ngasih baju nanti, ngasih baju nanti. Ngasih uang sekolah nanti. Jangan cerita itu dulu. Bapak Ibu sekalian, kasih baju, kasih uang sekolah itu berat. Orang udah naik dulu asam lambung orang kalau udah cerita yang berat-berat. Ceritanya ringan dulu, kasih makan aja dulu. Kenapa kita kasih makan? Iya, karena kita makan waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan makan. Ayo kita kasih makan. Gimana lah Pak Ustadz? Saya bukanya pecel lele. Bagi 2. Pecel lele sebungkus. Lelenya 1 ekor, kecil pula. Potong. Bagi 2. Kan itu kata Nabi SAW kepada Sayyidatuna Aisyah. Ittaqin nar. Jaga dirimu dari api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah kurma. Kurmanya sebiji. Belah 2. Sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut dia. Makan itu tujuannya mau apa? Mau kenyang. Kenyang itu datangnya dari mana? Dari Allah. Ada orang makan 2 piring tak kenyang, ada orang makan sedikit kenyang. Yang penting itu makannya atau kenyangnya? Kenyangnya. Jadi kalau orang paham pada hakikat itu, cemana nih kita nggak bisa bagi banyak-banyak karena piring pun nggak ada. Ya udahlah kita tumpahkan aja sini. Tumpahkan. Duduk keliling kita makan. Begitulah kami dulu waktu di Mesir, waktu pergi umroh, waktu pergi haji. Beli nasi 2 bungkus, bergelar, kresek, plastik, tumpahkan, makan. Nggak tahu kita entah berapa suap kita. Kalau pakai piring ini, tahu kita ngambil. Kita sendok nasi. Tengok piring kawan. Kalau sedang makan beramai gitu, nggak tahu kita entah suap. Tiba-tiba udah kenyang aja kita. Makan 2-3 kali. Itu yang namanya barokah itu. Suka saya makan piring-piring sama-sama itu. Nah, itu kunci daripada segala ibadah itu adalah cari yang berlawanan. Malam tidur, lawannya bangun. Bangun. Puasa, nahan makan. Lawan dari nahan makan, ngasih makan. Kasih makan. Nah, maka kalau dapat kita jurus itu, kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Lalu kemudian yang keempat, setelah kita tahu apa itu makna berbagi dan macam-macamnya, tahu kita makna berkah, dan tahu pula kita kuncinya, tips untuk beribadah ini. Lalu kemudian pembahasan yang keempat adalah dari mana kita mulai? Mulai dari yang kecil-kecil dulu.
Yang simpel-simpel, yang sikit-sikit. Jadi kalau masak kolak 4 mangkok, suami, istri, anak 2, ya masak 6 mangkok. Yang 2 mangkok kirim ke masjid. Masak soto 4 mangkok, masak 5 mangkok. Yang 5 bagi ke fakir miskin, anak yatim. Kalau setiap rumah begitu cara berfikirnya, yang dari sini 1 mangkok kolak, ini 1 mangkok, ini 1 mangkok, rumah anak yatim dapat itu. Yang masalah itu kan cara berpikir kita, usahlah dibuat, dia udah dapat itu dari rumah si Anu. Itu yang merusak itu. Jadi cara berpikir kita, mindset kita, aku mesti buat petang ini, semangkok pun jadilah. Yang kelima, biasakan untuk mengeluarkan yang wajib-wajib itu di bulan Ramadan. Saya memang dari dulu, dari sejak pulang dari Maroko, zakat itu memang saya keluarkan beberapa saat sebelum Ramadan dan di dalam Ramadan. Kenapa saya pilih Ramadan? Pertimbangan saya 3. Yang pertama, ada saudara-saudara kita pekerja berat, tak sanggup dia kerja kalau di bulan Ramadan. Tapi kalau kita kasih zakat itu, dia bisa cuti. Bisa dia puasa sama kita. Yang kedua, dapat barokah Ramadan yang tidak ada di bulan luar Ramadan. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan itu berkahnya dari mulai berkah puasa, berkah sedekah, berkah zakat, berkah zikir, berkah hatam Quran. Nah, itu. Jadi usahakan untuk mengeluarkan. Bagi yang selama ini mengeluarkan zakatnya di bulan apa gitu, nggak apa-apa, dipercepat aja. Kemarin saya, Pak Ustadz, zakat saya bulan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baru 8 bulan. Keluarkan aja. Keluarkan aja. Anggap aja setahun. Sisanya itu, kelebihannya itu sedekah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kelebihannya itu sedekah. Supaya Ramadan tahun depan, jadi setiap Ramadan kita keluarkan. Yang keenam, pembahasan keenam adalah bagaimana Nabi dengan hartanya itu. Nabi itu Ramadan karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus nggak berhenti. Semilir, sepoi-sepoi. Pohon bambu di tepi sungai, duduk kita, anginnya itu terus nggak putus. Begitulah kebaikan Nabi SAW. Nabi itu meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Semua yang kami tinggalkan itu shadaqah. Ini salah satu hadis yang tidak bisa diamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita amalkan perbuatan Nabi. Enggak semuanya. Enggak semuanya perbuatan Nabi itu bisa dibuat. Nabi berpesan kalau saya meninggal, kuburkan saya di kamar saya. Cobalah buat itu. Coba buat pesan. Aku kalau meninggal tolong kuburkan aku di kamar ini. Enggak bisa. Nah, termasuklah tentang tidak meninggalkan warisan. Kita tidak disuruh begitu. Itu untuk Nabi itu. Kalau kita, mesti ada yang kita tinggalkan ke ahli waris. Enggak boleh datang kita ke masjid, lalu kita bilang, Pak pengurus, ambil semua hartaku. Enggak boleh. Nabi melarang. Datang seorang, ya Rasulullah, ambillah semua hartaku. Kata Nabi, enggak boleh. Kalau enggak mau engkau semua, asyatru setengah. Lah, kata Nabi, asyatru setengah pun Nabi tak mau. Kalau enggak mau setengah, ats-tsulusu, sepertiga lah ya Rasulullah. Sepertiga boleh. Nah itu maka batas maksimal wasiat itu paling banyak sepertiga. Jadi kalau ada keluarga bapak ibu berwasiat dia, setengah hartaku untuk masjid, yang jatuh itu hanya sepertiga. 2/3 tetap dibagi ke ahli waris.
Apa alasannya? Anta da'a warathataka aghniya. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, mapan secara finansial ekonomi. Khairun, lebih baik. Min anta da'ahum 'allatan. Daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta ngemis sama orang lain. Enggak boleh. Ya, ini kalau cerita tentang Nabi. Yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana dengan sahabat Nabi? Turun ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu memberikan harta yang paling kamu sayangi. Berbondong-bondong sahabat itu datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar. Itulah tanah yang paling saya suka. Rupanya Khaybar itu tanah paling subur sampai sekarang, penghasil kurma. Ambillah, itu yang paling saya sayang. Datang lagi sahabat Nabi. Saya dapat pembagian seorang budak hamba sahaya berambut pirang bermata biru. Maka saya bebaskan dia, tidak lagi jadi budak. Berlomba-lomba mereka untuk memberikan apa yang paling mereka sayang, paling berharga bagi diri. Turun ayat. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kalau engkau berikan pinjaman kepada Allah, maka Allah melipat gandakannya. Datang sahabat Nabi. Apakah Allah perlu pinjaman? Kata Nabi, Allah Maha Kaya, dia tak perlu pinjaman. Tapi kalau mau menolong agama Allah ini, maka dia berikan 600 batang pokok kurma. Abu Dihdah namanya. 600 batang pokok kurma, ambillah. 600 batang pokok sawit itu 4 hektar. Karena 300 batang 2 hektar. 600 batang 4 hektar. 1 hektar sawit sekarang 150 juta. 4 hektar 600 juta. 600 juta harga sawit sekilo 3.000. Harga kurma ajwa 80 rial. 250.000. Bayangkanlah itu berapa miliar 4 hektar itu. 600 batang. Ambillah semua ya Rasul. Begitulah sahabat itu. Sholat mereka di kebunnya. Allahu Akbar. Terdengar kicau burung. Tengoknya kicau burung. Rusak sholatnya. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke Baitul Mal. Ambillah kebun yang ada kicau burung itu. Karena udah mengganggu ibadahku. Begitulah mereka. Jadi kita sudah bahaskan semua, tinggal lagi kita bersiap-siap apa yang kita siapkan untuk Ramadan ini. Pak Ustadz, kami sudah menyiapkan 1000 paket Maidatur Rahman. Bagus. Kami sudah menyiapkan untuk buka bersama. Bagus. Berbagi dalam keberkahan.